Hmm. 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 Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Podlau, Podcastnya Anak Lo. Nah, jadi balik lagi sama aku Satya Adi. Dan hari ini aku ditemanin sama orang yang paling cantik di frame hari ini. Aku lagi sama kepala departemennya keilmuan dan riset nih, karena kita ada podcast kolaboratif hari ini. Boleh diperkenalkan diri? Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ditania Herani, selaku Kepala Departemen Riset dan Keilmuan LEM FHWI. Pada pagi hari ini kami juga nggak cuma berdua ya. Kita juga di sini ada narasumber yang cukup kompeten insya Allah di isu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ada Mas Yuniar Riza Hakiki dan Mas Muhammad Anugrah Perdana. Mungkin bisa langsung perkenalan, Mas? Oke, ya. Terima kasih teman-teman dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa atas undangannya. Saya sangat senang untuk berkolaborasi untuk kegiatan podcast ini. Dan perkenalkan, nama saya Yuniar Riza Hakiki, peneliti di Pusat Studi Hukum Konstitusi di FHWI. Kemudian perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Perdana. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kebetulan saya juga satu tempat di Pusat Studi Hukum dan Konstitusi bersama Mas Yuniar. Saya staf peneliti dan kemudian saya juga merupakan staf utama di Departemen Kajian dan Diskusi Forum Kajian dan Penulisan Hukum FKPH FHUI. Baik, terima kasih. Sebelumnya apa kabar nih Mas Yuniar sama Mas Aher? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. baik, sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Makasih sudah ditanya. Ya. Mungkin kita langsung aja ya Mas, kita mau bahas, jadi pada pagi hari ini kita mau bahas isu-isu yang sebenarnya bukan isu-isu hangat sih Mas, karena setiap tahunnya hampir menjadi isu yang cukup sering diperbincangkan. Ya. Mengenai legislasi di Indonesia. Jadi kan sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia ini kan merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai posisi yang tertinggi, atau bisa kita tahu Indonesia itu menerapkan prinsip supremasi hukum. Nah, sebagai negara yang menerapkan prinsip supremasi hukum, ini kan berarti menunjukkan kalau undang-undang sebagai produk hukum yang cukup krusial itu merupakan memiliki peranan yang cukup penting ya Mas, sebagai instrumen yang vital lah di dalam suatu negara. Nah, oleh karenanya, karena merupakan instrumen yang cukup penting, seharusnya proses pembentukannya juga harus dikatakan harus berhati-hati ya Mas, dan yang harus baik gitu, karena ini berkaitan dengan hasilnya, produk hukumnya apakah nanti merupakan produk hukum yang bermuatan konstitusional, dan yang paling utamanya juga harus sesuai dengan kehendak dan kebutuhan dari masyarakat. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di praktiknya itu, kalau misalnya kita harus membuka web MK itu kan kita bisa lihat nih kalau ternyata pada praktiknya undang-undang di Indonesia atau hasil legislasi di Indonesia itu masih kurang baik. Misalnya kita lihat catatan dari 2003 hingga 2021, ternyata ada sekitar 719 undang-undang yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ternyata menunjukkan kalau hasil legislasi di Indonesia yang dibentuk oleh badan legislasi agak kurang baik ya kualitasnya gitu Mas. Tahu kan di beberapa undang-undang yang sempat viral karena proses legislasinya itu bisa kita katakan kilat, ugal-ugalan gitu. Ya, itu aku buka catatan deh karena pelupa ya anaknya. Mungkin yang paling mencolok, yang paling cepat yang saya tahu itu UU perubahan MK ya, yang kurang dari 1 bulan. Benar nggak? 7 hari bahkan ya Mas. 1 minggu proses pembahasannya. Nggak sampai. Nggak sampai. Sampai sebenarnya. Terus ada lagi kan, apalagi yang UU Cipta Kerja tuh, udah metodenya omnibus, pakai FTL juga gitu kan. Ya, itu aja sih paling yang paling mencolok. Omnibus itu kan ada 1000-an pasal ya Mas. Terus kalau nggak salah itu dibahasnya sekitar 160-an hari. Iya. Nah, ini kan tadi Adi udah nyebutin ya Mas beberapa undang-undang yang sempat viral karena proses legislasinya tuh cepet banget, terus juga minim partisipasi publik. Nah, menurut dari Mas Yuniar sama Mas Aher sendiri, apakah sebenarnya di Indonesia itu ada nggak sih Mas kriteria atau parameter undang-undang seperti apa yang sebenarnya bisa dibahas
cepat, dan sebenarnya undang-undang seperti apa yang memang prosesnya itu memang agak sedikit lama gitu Mas. Iya. Sebenarnya untuk tambahan informasi yang undang-undang MD3 tadi kan pembahasannya cuma 7 jam. Wah. Jadi cuma 1 hari. 7 Yang apa jam tadi? pembahasan. Yang undang-undang MD3 MPR, Oh, DPR, iya. dan DPRD itu lumayan cepat. Banget ya. Kecepatan mah kayak bangun candi semalam doang. Ya, Iya. Oke, kalau saya begini, tadi disampaikan bahwa isu ini bukan isu hangat, tetapi ini memang menjadi isu yang harus menjadi perhatian bagi teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Hukum, dan kemudian LEM di sini sangat bagus sekali membuat semacam stressing terhadap isu yang kemungkinan ini sudah juga agak ditinggalkan oleh para akademisi untuk seminarkan atau mungkin di riset dan sebagainya, karena tertutup pada berbagai permasalahan yang lain. Tetapi secara konsep kemudian secara permasalahan tadi benar disampaikan bahwa ini setiap tahun itu pasti akan muncul, dan apalagi setiap periode pemerintahan atau setiap periode pemilu begitu, peserta pemilu pasti akan muncul lagi permasalahan-permasalahan seperti ini. Nah, yang kemudian perlu di-highlight adalah permasalahan legislasi cepat ini kan muncul sebenarnya sudah sejak dulu itu ada soal bagaimana perumusan undang-undang secara cepat atau secara singkat dan sebagainya. Hanya saja memang saat ini publik maupun para akademisi lebih menonjol untuk mengkritisi ya, bahkan meriset dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat variasi-variasi atau praktek pembentukan legislasi cepat di Indonesia ini kan lumayan banyak. Tidak hanya kemudian tadi disampaikan pembentukan undang-undang Cipta Kerja, kemudian pembentukan undang-undang revisi undang-undang MK dan sebagainya, tetapi ketika kemudian teman-teman menyimak bagaimana pemerintah membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang di situ undang-undang masuk dalam daftar kumulatif terbuka, dan yang kemudian banyak disorot ini yang terakhir adalah undang-undang yang menurut saya itu bagian dari pembentukan undang-undang secara reguler atau pembentukan undang-undang secara biasa tapi dilaksanakan secara cepat atau singkat. Jadi saya di sini menekankan di dalam podcast ini bahwa variasi praktek legislasi cepat di Indonesia itu ada 3. Pertama, yang secara konstitusional memang dijamin ada di dalam Undang-Undang Dasar, ini sebagai jalan keluar bagi pemerintahan ketika mengatasi permasalahan konkret atau permasalahan yang nyata. Itu pemerintah atau di sini melalui presiden bisa melakukan legislasi cepat melalui Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian ketika MK membuat putusan MK itu harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Kemudian undang-undang ini kan masuk di dalam daftar kumulatif terbuka yang ternyata menurut MK itu juga bisa dilakukan secara cepat karena tidak harus melalui prosedur seperti bagaimana undang-undang secara reguler. Dan yang ketiga, pembentukan undang-undang secara reguler yang karena dorongan politik ya menurut saya ini bisa ditekan secara cepat juga. Yang nanti mungkin kita bisa kaji lebih lanjut. Begitu kalau saya membuat highlight. Berarti sebenarnya kalau ditanya kriteria itu tergantung ya Mas, memang ada tiga variasi ya. yang sebenarnya memang mendorong kenapa undang-undang itu Bentuk diproses dibentuk secara cepat. Betul, gitu. ya. Yaitu sebenarnya nggak ada dasar hukumnya, maksudnya yang ada dasar hukumnya paling cuma Perpu sama daftar kumulatif terbuka, dan itu ditegaskan pakai putusan MK, tidak tegas. Tapi kalau yang pembentukan undang-undang secara reguler yang dibentuk secara cepat tadi sebenarnya nggak ada kriterianya. Nah, mungkin bisa kita kuliti lagi soal itu. Itu pun juga untuk Perpu juga sebenarnya agak berbeda ya Mas dengan undang-undang. Kalau Benar. Perpu kan benar-benar kewenangan presiden aja. Kewenangan presiden, betul. Jadi nggak bisa disamakan dengan proses pembentukan cepat yang seperti yang kita inginkan. Betul, gitu, ya. Mungkin dari Mas Ahyar sendiri? Sebenarnya sih kalau misalkan kita lihat pada prakteknya fast track legislation kenapa bisa terjadi di Indonesia, dikarenakan memang kalau misalkan saya boleh melengkapi dari Mas Yun tadi, itu bisa terjadi dikarenakan memang ada beberapa celah pasal yang sekiranya dimanfaatkan oleh DPR. Jadi ibaratnya kayak DPR ketika membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ataupun mungkin ketika membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang saat ini sedang berlaku, itu memang sudah didesain untuk menciptakan sebuah lubang-lubang hukum untuk menciptakan sebuah fast track legislation. Nah, salah satu pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang P3 ini adalah pasal 23. Benar seperti apa yang dikatakan oleh Mas Yun tadi bahwasanya
undang-undang kumulatif terbuka ataupun undang-undang yang merupakan penetapan dari Perpu ataupun Perpunya sendiri, itu sendiri merupakan sebuah merupakan sebuah celah daripada untuk membentuk undang-undang secara cepat ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di dalam pasal 23 ayat 1-nya itu ada yang namanya daftar kumulatif terbuka dan juga dalam keadaan tertentu. Nah, yang mana dalam keadaan tertentu ini DPR bersama dengan Presiden itu dapat membuat undang-undang dalam keadaan tertentu, yang mana itu dapat dibentuk secara cepat, yang mana syaratnya adalah untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, atau keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atau suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Nah, problematikanya adalah kalau misalkan kita lihat di dalam Undang-Undang P3 mengenai undang-undang kumulatif terbuka ataupun undang-undang dalam keadaan tertentu ini sama sekali tidak jelas mengenai letak partisipasi publiknya. Nah, inilah yang perlu kita kritisi, bahwasanya boleh aja nih kalau misalkan kita bentuk undang-undang dalam skala yang sangat cepat, tapi di manakah letak partisipasi publiknya? Karena kalau misalkan kita lihat dalam teorinya Zensha Krusong sendiri, dalam bukunya Prof. Maria Farida sendiri disebutkan bahwasanya masyarakat lah kalau misalkan ketika dalam pembentukan undang-undang itu masyarakat yang sekiranya berdaulat untuk membentuk daripada undang-undang. Nah, kalau misalkan tanpa partisipasi masyarakat dan hanya sekedar kita mewakilkan daripada DPR, tentu tidak ada yang namanya meaningful participation seperti yang disebutkan dalam putusan MK nomor 91/PU/18/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tentang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, lebih parahnya lagi sebenarnya kalau misalkan kita lihat partisipasi publik ini kalau misalkan di dalam undang-undang kumulatif terbuka itu sama sekali dia tidak itu dalam pernyataan MK-nya sendiri ya, bisa dicek di halaman 100-an itu disebutkan bahwasanya undang-undang yang dimasukkan ke dalam undang-undang yang dimasukkan ke dalam daftar kumulatif terbuka tidak memerlukan daripada yang namanya partisipasi publik, sama halnya dengan undang-undang yang biasa. Nah, inilah yang menjadi salah satu problematikanya. Padahal kalau misalkan kita lihat praktek di luar negeri ataupun prakteknya di Parlemen Eropa, misalnya yang saya sebutkan dulu di New Zealand, di Selandia Baru, disebutkan bahwasanya untuk membentuk undang-undang yang cepat itu diperlukan yang namanya parlemen itu harus mendorong, bukan mengikis dan menghormati dirinya sendiri, dan juga parlemen itu bahwasannya dia harus membuka partisipasi publik walaupun itu undang-undang dibentuk dalam jangka waktu yang sangat cepat. Bahkan kalau misalkan dalam pandangannya Parlemen Eropa sendiri, undang-undang yang dibentuk dengan fast track itu pada hakikatnya adalah dibentuk untuk memenuhi daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kita berbicara mengenai memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri, ya otomatis diperlukan yang namanya partisipasi masyarakat, dan pernah ketika Parlemen Uni Eropa ketika praktek pembentukan fast track legislation itu dirasa kurang partisipatif, mereka mengetatkan atau mengubah daripada peraturan untuk membentuk fast track legislation tersebut. Itu kalau misalnya dari saya. Berarti kesimpulannya sebenarnya di Indonesia ini ada mirip-mirip fast track legislation, mirip tapi sebenarnya bukan seperti negara lain ya Mas. Kalau di negara lain itu kan ada sistem fast track legislation tapi yang memang udah ada dasar hukumnya gitu. Jadi emang prosedurnya, kemudian juga berapa lama harus dibahas, dan undang-undang tipe seperti apa, kayak varian seperti apa yang memang harus diprioritaskan itu udah jelas di dasar hukumnya. Nah, tapi kalau di Indonesia justru mirip, bisa dikatakan fast track tapi nggak ada dasarnya gitu. Jadi agak kriterianya masih ngambang, masih belum jelas gitu. Lebih ke memanfaatkan celah hukum. Memanfaatkan celah hukum yang nggak tahu nih undang-undang mana yang justru diprioritaskan, dan undang-undang yang seharusnya diprioritaskan justru malah terlantar gitu. Nah, kalau menurut Mas Junior sama Mas Aher sendiri, kan kalau di negara lain tuh ada fast track legislation yang sistemnya jelas, dasar hukumnya juga jelas. Misalnya kayak di Inggris. Di Inggris itu ada yang namanya fast track legislation, namanya tuh aku lupa yang pastinya itu. Kalau di sana misalnya ada undang-undang yang misalnya undang-undang dalam keadaan krisis ekonomi atau undang-undang kayak Covid kemarin, itu mereka mempercepat. Jadi memang ada sistemnya jelas, bukan mempercepat prosesnya tapi dalam tiap bukan melangkahi tiap step by step prosesnya, tapi justru mempercepat waktunya, yang mana undang-undang ini menjadi prioritas tidak lebih dari 30 hari gitu dibahas. Nah, kalau di Indonesia itu, tapi itu emang udah ada dasarnya gitu. Jadi kapanpun mereka ternyata masyarakat membutuhkan hukum yang cukup mendesak nih di dalam suatu keadaan, itu langsung cepat diproses.
Nah, kalau di Indonesia sendiri menurut Mas Junior sama Mas Aher nih, apakah kita perlu mengadopsi secara konstitusional model fast track legislation seperti yang diterapkan di negara-negara kayak Inggris, Swedia dan sebagainya? Ya, oke, begini. Sebenarnya studi penelitian dan sebagainya itu juga sudah banyak yang mengkomparasikan. Bahkan tadi Mas Ayer juga menyebutkan beberapa komparasinya dari negara lain terkait dengan hal itu. Yang pada prinsipnya kalau saya menggarisbawahi begitu ya, Indonesia itu sebenarnya sudah punya asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sudah punya prinsip-prinsip hukum yang memang berlaku. Meskipun itu tidak secara yuridis normatif baku begitu ya, yang seharusnya itu dijadikan sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam rangka membahas itu. Nah, setidaknya ini menurut saya yang nanti mungkin di akhir podcast bisa lebih ditajamkan, perlu adanya kriteria atau memang syarat ketat undang-undang atau rancangan undang-undang itu dibentuk melalui proses yang cepat ini. Karena memang yang namanya proses cepat atau tidak cepat ini kan bergantung bagaimana mengagendakan tahapan-tahapannya. Bisa saja agendanya itu lama, begitu maksudnya panjang, tetapi kan selama sepanjang itu ternyata tidak dilakukan proses yang berkualitas. Itu kan bisa saja juga tidak beroutput bagus bagi suatu undang-undang. Artinya misalnya ada undang-undang yang memang secara agenda itu agendakan lama, begitu panjang prosesnya, tapi setiap tahapannya tidak dilaksanakan secara berkualitas. Misalnya soal partisipasi publiknya, keterbukaan dan sebagainya itu. Nah, ini kan sama saja dengan proses cepat dan tidak dilakukan proses yang berkualitas. Nah, kemudian kalau misalnya memang mau dilakukan secara proses cepat, sudah disampaikan, itu memang penting untuk memastikan asas-asas tentang pembentukan peraturan undang-undang itu terpenuhi. Nah, terutama asas-asas itu kemudian dilengkapi dengan berbagai macam penafsiran dari Mahkamah Konstitusi, terutama soal partisipasi publik yang bermakna dan lain sebagainya, itu yang kemudian harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang meskipun prosesnya cepat. Saya kira misalnya kalau memang mau ditetapkan proses pembahasannya dalam target 1 bulan, nah kan itu kan bisa diatur, dikelola dalam 1 bulan itu kapan harus diagendakan RDP dengan publik atau rapat dengan pendapat publik, kemudian diagendakan konsultasi publik, diagendakan lain-lain sebagainya. Itu kan tergantung bagaimana manajemen tata kelolanya. Jadi kalau saya menggarisbawahi soal cepat atau tidak cepatnya itu soal bagaimana memanage waktunya ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dalam proses pembahasan itu bisa dilakukan tetap berkualitas. Artinya publik dilibatkan aspirasinya, ketika ada masukan ya direspon, artinya dijawab. Ketika pembentuk undang-undang merasa itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi agenda pembentukan undang-undang, ya dijawab, disampaikan, dijelaskan. Ketika memang itu bagus diadopsi ya diterima begitu. Artinya ya begitu, soal kita mengadopsi perbandingan negara lain dan sebagainya itu kalau kita kehilangan ruh daripada makna atau sistem hukum kita yang mungkin kita berdasarkan pada Pancasila yang menekankan pada permusyawaratan, itu yang kemudian harus kita pertahankan atau harus kita pegang begitu. Dari Mas Aher sendiri. Kalau misalkan dari saya pribadi, saya mengkritisi dari putusan MK nomor 90 tahun 2020 tentang pengujian undang-undang MK sendiri, bahwasanya memang yang harus ditekankan bahwasanya tidak harus serta-merta dibaca bahwasanya tidak perlu daripada partisipasi publik, itu jangan. Tapi setidaknya kalau misalkan oleh daripada pembentuk undang-undang sendiri, bahwasanya yang harus diperhatikan bahwasanya setidaknya harus mengupayakan daripada yang namanya meaningful participation, karena udah jelas putusan MK nomor 90 sendiri sudah menyatakan bahwasanya dalam pembentukan undang-undang itu memang diupayakan daripada partisipasi publik. Karena kalau misalkan dalam pandangan Barry Ammaker sendiri, partisipasi publik itu memang hakikatnya adalah sebuah hal yang tidak terpisahkan daripada yang namanya sebuah negara hukum yang berdasarkan daripada kedaulatan rakyat gitu. Nah, otomatis kalau misalkan saya melihat daripada putusan MK nomor 91 sendiri, bahwasanya memang tidak-tidaknya memang harus ada di dalam pengajuan rancangan undang-undang itu sendiri harus ada partisipasi publiknya, ataupun pembahasannya sendiri pun harus ada partisipasi publiknya. Bahkan dalam persetujuan bersama antara DPR dan Presiden sendiri pun juga tetap harus ada yang namanya partisipasi publik. Nah, kalau misalkan mengutip daripada kata-katanya Sari Ernsten sendiri, partisipasi publik itu ibaratnya kayak bayam gitu. Itu memang makanya ribet
tapi itu baik untuk kesehatan tubuh. Ya sama halnya kalau misalkan dalam partisipasi publik memang ribet, tapi itu baik untuk dalam hal pembentukan undang-undang itu sendiri, karena memang pembentukan undang-undang itu sendiri memang harus memerlukan daripada partisipasi rakyat supaya memang sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat, bukan justru menyiksa daripada masyarakat itu sendiri. Itu dari saya. Tapi perlu nggak sih aturannya secara tegas di UUD, di konstitusi atau undang-undang tersendiri tentang pembentukan peraturan perundang-undangan? Karena kan kalau misalkan kita ngambil contoh nih di Amerika Serikat, di Inggris sama di New Zealand itu kan fast track legislation ini nggak diatur di konstitusi. Tapi kalau kayak di Kolombia, Ekuador sama Prancis itu fast track legislation-nya diatur di konstitusi. Nah, kalau misalkan di Indonesia lebih baik diatur di dalam undang-undang secara terpisah dari UUD atau diatur di konstitusi kita. Oke. Ya. Ini kan bagian dari proses kita kalau secara konsep pembentukan peraturan perundang-undangan atau dalam konteks undang-undang dari yang seharusnya ini menjadi kekuasaan rakyat menjadi kekuasaan DPR dan presiden kan begitu, atau dalam konsep ini disebut sebagai deliberasi, ya kan. Nah, karena ini itu mengatur hubungan antara rakyat dengan pemangku kewajiban dalam konstitusi adalah pemerintah, yaitu ada presiden bersama dengan DPR, maka menurut saya memang bisa saja dan relevan saja ketika ini menjadi materi muatan konstitusi. Karena salah satu materi muatan konstitusi itu adalah mengatur hubungan hukum antara rakyat dengan pemerintahan, yang di situ pemerintahan itu juga bagian dari rakyat yang disepakati oleh rakyat untuk mengelola negara. Tapi soal tadi yang sampaikan soal mungkin dasar hukum yang jelas spesifik terkait dengan bagaimana undang-undang itu prinsip-prinsip dasarnya harus dipenuhi, misalnya kayak soal harus memenuhi prinsip partisipasi publik dan sebagainya, kemudian metode menggunakan metode yang seperti apa atau teknik dan seperti apa, itu perlu memang ditentukan dasar hukum secara umum saja di dalam undang-undang dasar. Tapi kemudian soal bentuk-bentuk secara teknisnya, ya kan, ketentuan lebih teknisnya itu sebaiknya memang diatur di dalam undang-undang, karena ini kan mungkin cukup fleksibel ya. Bisa jadi soal fast track ini menjadi kebutuhan dalam konteks kepentingan pembangunan negara saat ini, tapi mungkin di dalam jangka panjang fast track ini justru kontraproduktif untuk kestabilan negara atau kestabilan nasional. Jadi ini memang perlu untuk berhati-hati ketika memang mau memuat di dalam undang-undang dasar dan mana yang mau dimuat di dalam undang-undang. Tapi sebisa mungkin ya yang diatur dalam undang-undang dasar itu prinsip-prinsip dasarnya. Agar apa? Saat ini kan MK ini kan agak agak memaksakan ya ketika melakukan uji formil pembentukan undang-undang. Itu kan memaksakan dalam arti menguji terhadap undang-undang sebenarnya, terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan undang-undangan yang itu dijadikan landasan bahwa undang-undang dasar itu mendelegasikan terhadap undang-undang. Sebenarnya itu tetap menguji kepada undang-undang dasar, tapi karena undang-undang dasar tidak menetapkan hal-hal yang sifatnya umum dulu, tapi itu langsung didelegasikan, maka langsung diujikan terhadap undang-undang dasar. Nah, menurut saya yang memang harus ditarik terhadap undang-undang dasar adalah prinsip-prinsipnya tadi itu, atau asas-asasnya, bahwa tahapan-tahapan dalam pembentukan undang-undang itu harus meliputi ini, tapi soal rinciannya itu di dalam undang-undang, misalnya jangka waktu dan sebagainya, itu menurut saya memang perlu untuk di manage seperti itu secara regulasi. Oke. Berarti bisa dari pernyataan Mas Junior sama Mas Aher ini sebenarnya kalau saya simpulkan fast track cepat lambatnya itu sebenarnya nggak terlalu menjadi yang penting ya Mas, yang nggak terlalu urgent kayak harus cepat-cepat semua di sapu rata harus cepat Anda mendesak, tapi yang paling penting itu apakah produk hukum yang dihasilkan itu kualitasnya baik dan yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat gitu ya Mas. Dan terlebih lagi juga partisipasi masyarakatnya pun juga jangan sampai dilupakan. Benar, yang paling penting partisipasi, karena kan masyarakat sendiri yang kan hukum itu kan hidup di lingkungan masyarakat, jadi masyarakat yang tahu hukum seperti apa yang mereka butuhkan gitu. Oke, ngomong-ngomong soal urgensi nih ya, ngomong soal urgensi legislasi cepat itu urgent atau tidak dan sebagainya, itu kalau saya ini dari risetnya Pak Idul juga saya kutip, ini ternyata ada 3 alasan yang kenapa legislasi cepat itu dibutuhkan, atau bukan alasan ya, lebih tepat yang mendorong atau sesuatu yang menyebabkan pemerintah itu melakukan legislasi cepat.
Yang pertama memang karena desakan target legislasi atau produktivitas legislasi. Karena kan sering di periode-periode sebelumnya itu antara target dan realisasinya itu tidak berimbang. Misalnya ditargetkan periode 2004 sampai 2009 itu kan sekitar 284 RUU, tapi yang disahkan hanya 59. Kemudian kalau di 2009 sampai 2014 dari 352 RUU yang disahkan 104. 2014 sampai 2019 dari 189 RUU yang disahkan 84, 2019 sampai 2024 yang ditargetkan 160, yang terrealisasi 6 undang-undang. Lah ini kan artinya memang semacam dibutuhkan soal legislasi cepat itu. Nah selain itu, ini sebenarnya faktor yang menyebabkan legislasi cepat adalah bagaimana peta koalisinya. Nah koalisi yang sebagian besar atau gemuk mendukung pemerintah, ketika pemerintah menghendaki suatu hal tertentu, misalnya ketika Presiden Jokowi dalam pidato pertama setelah dilantik itu menghendaki adanya undang-undang cipta kerja, ada undang-undang IKN dan sebagainya, memang direspon secara reaktif oleh DPR dan lancar begitu proses pembentukan undang-undangnya itu. Kemudian dipengaruhi juga ada sumbatan sirkulasi elit antara parpol dengan warga negara, atau seperti tadi itu agak masyarakat itu agak kurang dekat ya dengan menyalurkan kepentingannya kepada para elit itu, sehingga yang bisa lebih dekat itu adalah para pelaku usaha dan sebagainya itu, yang mungkin yang mempengaruhi legislasi bisa cepat begitu. Baik, dari Adi nih ada pertanyaan nggak lagi? Aduh, sebenarnya masih banyak nih pertanyaan, tapi kayaknya kita dikejar sama waktu ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Mas. Sekalian closing Ya, statement kali ya. sekaligus closing statement. Ada mungkin ini lebih ke pribadi sih, saran dari Mas Yuniar sama Mas Aher sendiri, apakah ada saran atau harapannya untuk bagaimana proses legislasi di Indonesia ke depannya? Dari Mas Aher dulu. Oke. Kalau misalkan dari saya pribadi mungkin harapannya ke depan mungkin Dewan Perwakilan Rakyat atau selaku legislator ke depan mungkin diharapkan dapat membentuk sebuah undang-undang yang sekiranya sesuai dengan apa yang disebut dengan yang namanya meaningful participation. Karena walaupun secepat apapun undang-undang itu, walaupun sebutuh apapun undang-undang itu, tapi secara materinya itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, ya itu akan menjadi undang-undang yang mati nanti ke depannya, menjadi undang-undang yang kering nanti. Oleh karenanya memang ke depan perlu fast track legislation, tapi dengan syarat bahwasanya meaningful participation itu tetap ada. Jangan gerusa-gerusu gitu, jangan asal cepat. Jadi Mas Aher ini menggarisbawahi partisipasi publik. Iya. Harus. Ya. Kalau saya ini pertama begini, pesan saya kepada para teman-teman penonton podcast, terutama teman-teman mahasiswa, saya mendorong untuk teman-teman terus melakukan riset-riset soal ini ya, agar kita punya data, agar kita punya argumen bahwa memang legislasi cepat itu satu sisi dibutuhkan, sisi lain memang perlu untuk adanya pengetatan atau ketentuan-ketentuan yang bisa memandu agar proses pembentukannya itu tetap bisa berjalan secara baik dan berkualitas. Nah, tapi ngomong-ngomong kembali kepada tema podcast ini kan, menanyakan legislasi cepat itu urgensi atau ambisi gitu kan. Nah, saya mungkin punya highlight begini. Kalau dalam konteks ini Perpu ya, yang dibentuk ya melalui mekanisme pembentukan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu kan juga bagian dari legislasi cepat. Itu bisa dikatakan memiliki urgensi jika memang kebutuhannya itu nyata, objektif dan terukur. Nah, saya bisa memberikan contoh, tapi nanti bisa diriset lagi. Ini bukan karena saya belum riset, cuma dari pengamatan gitu ya, kajian singkat. Misalnya kita bandingkan Perpu Covid yang kemarin terakhir ya, Perpu penanganan coronavirus, itu bisa saja didasarkan pada kebutuhan nyata, ya kan, objektif, karena memang setelah diuji ke MK ya tidak ada masalah kira-kira begitu dari segi pembentukannya. Kemudian juga cukup terukur karena memang ada kebutuhan yang mendesak, undang-undangnya tidak memadai dan sebagainya. Nah, tapi bisa dikatakan ada Perpu yang sifatnya ambisi. Misalnya dulu kita ingat tahun 2017 ada Perpu Ormas ya, karena itu sifatnya agak reaktif untuk mengatasi masalah atau kasus yang dianggap itu mengganggu stabilitas negara. Waktu itu ada Ormas yang memang menurut pemerintah ini mengganggu stabilitas negara, sementara undang-undangnya tidak memadai untuk mengatasi masalah ini. Dan cara untuk pemerintah mengatasi itu kan dengan cara mencari landasan hukum untuk membubarkan secara cepat. Nah, kemudian dibentuklah Perpu.
Nah ini menurut saya cukup ambisi. Kalau besok ada lagi yang kasus seperti ini ya bisa dikatakan legislasi cepat ini ambisi pemerintah saja. Padahal sebenarnya bisa saja kan waktu itu seandainya mau mengajukan pembubaran ormas tertentu itu kan bisa melalui undang-undang ormas. Memang waktunya lama, tidak bisa cepat. Nah, tapi kan pemerintah mengambil potong kompas kira-kira begitu untuk membubarkan maksudnya membubarkan ormas tertentu. Nah kalau misalnya dalam konteks ini legislasi cepat melalui daftar komunitas terbuka tadi juga sudah disinggung sama Mas Aher, itu bisa dikatakan urgen juga apabila itu memang benar-benar materinya hanya untuk menindaklanjuti putusan MK. Tapi kalau meluas daripada itu ya saya katakan bisa dikatakan ini ambisius atau ambisi pemerintah atau membentuk undang-undang ya dalam konteks ini, karena memanfaatkan ya kalau bahasa Mas Aher kita ini celah hukum bagi pembentuk undang-undang. Karena ini kebetulan masuk daftar komunitas terbuka, sekalian aja kita masukkan substansi yang di luar putusan MK nggak apa gitu kan. Nah ini kan bisa dikatakan ambisius juga. Makanya saya sarankan teman-teman besok riset undang-undang MK ini yang kemarin dikatakan masuk daftar komunitas terbuka itu materi muatannya apa benar-benar semuanya untuk menindaklanjuti putusan MK. Ini harus riset ini. Kalau nggak riset ini ya bisa dikatakan agak asumtif. Tapi kalau diamati memang agak bisa gitu ya. Kemudian terakhir, kalau undang-undang yang sifatnya reguler ya, bukan karena perpu, bukan karena daftar komunitas terbuka, itu juga bisa dikatakan urgen sepanjang itu untuk mengakomodasi kebutuhan nyata, terukur dan akomodatif. Kalau akomodatif dikaitkan sama partisipasi yang bermakna tadi juga maksudnya arah ke sana, dan objektif juga, artinya bukan hanya untuk kepentingan terbatas atau kepentingan para elit lah kira-kira begitu. Memang benar-benar untuk publik. Seperti undang-undang cipta kerja ini satu sisi menurut saya memang untuk kepentingan elit, para pelaku usaha dan sebagainya. Tapi sisi lain memang dampaknya bagus untuk masyarakat karena terbuka lapangan kerja dan sebagainya. Ya ini memang harus diukur ya kayak gitu-gitu. Makanya saya berikan garis bawah ya, ini bisa dikatakan urgen sepanjang kebutuhannya nyata, terukur, akomodatif dan objektif. Tapi bisa menjadi ambisi apabila itu reaktif juga, hanya untuk orientasi pada kepentingan tertentu. Nah ini juga harus diukur. Misalnya undang-undang IKN ini benar nggak untuk kebutuhan publik secara objektif, kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagainya. Nah ini memang agak debatable. Ini harus diriset juga. Kita harus baca pelan-pelan undang-undangnya, ini tujuannya untuk apa, politik hukumnya seperti apa dan sebagainya, untuk mengetahui ini urgen atau ambisi. Jadi untuk bisa menyatakan ini bisa dilakukan secara cepat atau tidak, ini ya memang selain mendasarkan pada mungkin kebutuhan mendesaknya, juga harus dilihat materi muatannya. Materi muatannya itu tadi bahasa saya benar-benar untuk mengatasi kebutuhan nyata, terukur, bisa akomodatif dan objektif tadi itu. Dan yang terakhir harus tetap patuh pada asas pembentukan peraturan undang-undangan, kemudian juga memperhatikan prinsip-prinsip legalitas, tadi harus ada dasar hukumnya, validitas, ini juga harus kaitannya dengan kepatuhan terhadap prosedurnya, kemudian partisipasi, keterbukaan, kehati-hatian dalam menormakan seperti undang-undang cipta kerja itu buru-buru tapi ternyata banyak kesalahan-kesalahan gitu kan, dan akseptabilitas bagaimana penerimaan publik terhadap undang-undang itu. Ini perlu untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman, kira-kira begitu. Berarti kesimpulannya dari tema podcast pada hari ini, legislasi kilat itu ambisi atau urgensi sebenarnya tergantung ya Mas. Ada yang benar-benar undang-undang yang dipercepatnya itu, kilatnya itu karena emang urgensi dan memang mendesak dan itu muatannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan ada juga justru undang-undang yang dipercepat malah justru pada akhirnya disalahgunakan dan materinya itu sering kali inkonstitusional ya Mas. Dan dimanfaatkan kayak tadi yang Mas Aher bilang kayak diselip-selipkan lah pasal-pasal titipan gitu. Oh ya, sini ini juga tambahan. Sebenarnya kita itu akan merasakan tenang gitu ya. Masyarakat akan tenang ketika legislasi itu dilakukan secara ugal-ugalan. Artinya kayak yang kita sebutkan legislasi ugal-ugalan gitu ya. Kalau Mahkamah Konstitusi itu masih bisa kita percaya independensianya, imparsialitasnya, kualitasnya juga. Kalau kita tuh masih percaya pada MK, kita agak tenang. Karena apa? Memang sekali-kali presiden sama DPR itu kalau konferensi pers, kalau nggak terima bawa aja ke MK. Kalau nggak terima bawa aja ke MK. Ini kan MK jadi kayak keranjang sampah gitu kan. Buang ke MK banyak. Tapi kalau MK-nya juga kurang bagus, imparsialitas, independensi dan sebagainya itu kita ragukan, jadi kemana lagi kita mau berharap untuk memperbaiki legislasi kan gitu, ya kan? Ya sudah, demo aja kan kira-kira gitu. Percuma ya Mas, kayak banyak ajukan berkas-berkas judicial review cuma numpuk aja dan hasilnya belum tentu akurat juga bagus begitu.
Akhirnya teman-teman mahasiswa demo itu kan juga saya kira ya karena tidak percayaan pada lembaga-lembaga Iya, yang sudah benar, Mas. ada kan begitu. Iya. Gitu. Gimana Mas Adi? Udah. Aduh, Gimana? udah cukup kali ya Cukup? segitu aja. Oke. Sebenarnya Masih Mas banyak sebenarnya- sih. iya, Mas. Ya bisa lah Bahasanya kita cuman kan sambung-sambung kita- di sesi-seri yang lain lah ya. Iya. Iya. Ya cuman karena waktunya kita terbatas juga jadi ya mau gimana lagi? Karena kalau mau bicara tentang proses legislasi ini sebenarnya banyak problematikanya, Mas. Banyak yang iya. bisa dibahas dari segala Betul. sisi juga bisa kita bahas. Misalkan dari Seharian Cuman kan- juga nggak bisa masing-masing variasi tadi kalian bisa bahas kan teman-teman bisa bahas, kemudian masing-masing undang-undangnya juga bisa kita kaji, dan misalnya undang-undang MK ini bagaimana dipotret dari masalah legislasinya, undang-undang KPK dan seterusnya. Kalau misalkan ngutip dari kata-katanya Prof. Nawawi kan memang nggak ada yang namanya satu proses yang sempurna. Iya. Makanya memang perlu kayak semacam pengajian-pengajian lebih lanjut gitu supaya lebih baik dan lebih baik. Gitu. Dan begini Mas Her, kalau sudah sempurna nanti perguruan tinggi nggak ada perannya. Iya. Kalau kita nggak demo-demo lagi kan gitu kira-kira. Malah nggak keluar judul. Gitu kira-kira. Iya. Ayo, gitu ya. Udahlah, kita pamit ya. Mungkin nanti kalau misalnya kita pengen bahas-bahas lagi bisa ketemu langsung ya Mas ke PSHK. Boleh, main sama ya Mas Yuniar bisa sama teman-teman mahasiswa baru terutama nanti bisa diskusi dengan kami di PSHK, ruangannya di lantai semi basement. Teman-teman bisa berdiskusi, mengikut kegiatan-kegiatan riset di pusat studi. Oke Mas. Udah deh. Terima kasih Mas Yuniar, Mas Aher. Ya. Terima kasih banyak Mas Yuniar dan Mas Aher. Ya. Ya, sama-sama. Ya, Satya Adi pamit, Ditania pamit, Mas Aher pamit, Mas Yuniar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.